Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Alvin Khairudin dan Agus Zaki Ubaid Athoillah, dan saya sendiri Radiatul Adawiyah Rahab ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi organisasi nirlaba. Istilah nirlaba terdiri dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan laba yang berarti keuntungan. Menurut Kurniasari menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersamaan atau yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Sedangkan definisi PSAK nomor 45, pengertian organisasi nirlaba adalah entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Kemudian ada lagi, menurut yang lain, organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk organisasi non-profit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu tujuan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum atau tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Nah, tujuan utama dari organisasi nirlaba ini sendiri yaitu pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik, dan rekreasi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan utama dari organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45 yaitu untuk menyediakan sebuah informasi yang relevan, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba sendiri itu memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai. Yang pertama yaitu jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Terus yang kedua yaitu cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Secara rinci tujuan laporan keuangan yaitu termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai pertama yaitu jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga yaitu jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang kelima yaitu usaha dan suatu organisasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Khairudin dengan NIM 1917057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan organisasi nirlaba PSAK 45. 1. Adanya ciri-ciri organisasi nirlaba. Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba itu 1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.
atas memanfaatkan ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Kemudian 3, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa pemilikan dalam organisasi nirbala tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali. Kemudian contoh-contoh dari organisasi nirbala. Di Indonesia ini banyak sekali sih contoh-contoh dari organisasi nirbala. Yang pertama yaitu adanya organisasi kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua, yayasan sosial, misalnya Supersmar, Yatim Piatu. Kemudian yayasan dana, misalnya YDSF. Kemudian Pundi Amal SCTV, RCTI Peduli, kemudian Dompet Duafa. Kemudian lembaga advokasi, misalnya Kontras, YLKI, Perlindungan Kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian ada Balai Keselamatan, adanya tim SAR di situ. Kemudian yang ketiga adalah dasar pemikiran akuntansi organisasi nirbala. Di Amerika Serikat itu Financial Accounting Standard Board atau disingkat FASB telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang diajukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain. Kemudian ada juga di Indonesia, pemerintah membentuk komite standar akuntansi pemerintahan. Organisasi menyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di Amerika Serikat. Kemudian organisasi komersial dan nirbala sering rancu. Karena apa? Karena pembagiannya. Kemudian organisasi komersial dan nirbala sering rancu. Karena apa? Karena pembagiannya didasarkan pada jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah non-komersial lebih tepat dari istilah nirbala dan istilah not for profit organization. Kemudian lanjut ke surplus diperlukan organisasi nirbala untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbarui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus ini tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan, itu akan bisa memperbaiki. Kemudian entitas komersial atau nirbala sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh, entitas legal adalah entitas komersial. Nah, seperti itu. Kemudian ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45. PSAK nomor 45 ini tentang pelaporan keuangan organisasi nirbala diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirbala non pemerintah. Dalam PSAK, karakteristik entitas nirbala ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber utama atau aset. Gitu. Entitas nirbala juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan oleh publik. Walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba, dengan demikian entitas nirbala tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri pemilik entitas laporan keuangan entitas nirbala tersebut. Kemudian, menurut PSAK 45, organisasi nirbala itu perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Nah, laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih
dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, kemudian informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk bagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri pemilik entitas laporan keuangan entitas nirbala tersebut. Kemudian, menurut PSAK 45, organisasi nirbala itu perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Nah, laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, kemudian informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai. Kemudian lanjut saya sampaikan yang kedua, yaitu laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Itu maksudnya apa? Di situ adanya tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan setidaknya adanya informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Jenis transaksinya itu 1. Pendapatan, kemudian 2. Adanya beban, 3. Gain and loss, dan 4. Reklasifikasi aset bersih. Kemudian adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholder untuk mengevaluasi kinerja, menilai apapun upaya yang telah diupayakan agar memberikan jasa yang terbaik. Kemudian saya lanjut ke laporan. Ini laporan yang ketiga ya. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama dari laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Jadi, adapun kualifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirbala sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu adanya arus kas dari suatu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Baik, lanjut ke ini laporan yang ketiga ya. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama dari laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Jadi, adapun kualifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirbala sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu adanya arus kas dari suatu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Baik, lanjut ke pencatatan atas laporan keuangan. Itu 1. Adanya perbedaan organisasi nirbala dengan organisasi laba. Banyak sih yang bilang bahwasanya hal yang membedakan antara organisasi nirbala dengan organisasi lainnya atau laba dalam hal kepemilikan ini tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirbala, apakah anggota, klien, atau donatur. Nah, pada organisasi laba pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirbala membutuhkan sebagai sumber pendanaan. Kemudian ada klasifikasi aset dan liabilitas. Laporan posisi keuangan neraca termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Kemudian lanjut ke
klasifikasi aset neto, terikat atau tidak terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok berdasarkan ada atau tidaknya informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatas permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini kondisi juga kurang stabil, adanya lampunya padam, jadi kurang adanya pencahayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.